Berarti ntar Kementerian BUMN itu fungsinya apa? Sebagai regulator aja atau gimana Pak? Ya memang salah satunya di undang-undang itu kan fungsi kami mengawasi, menindak kalau ada kasus korupsi, meng-approve rencana kerja, ya memastikan antara dividen dan suntikan modal, ya gitu. Nah seperti itu perannya, gitu. Nah apakah kita mengawasi operasional? Masih. Contoh untuk apa? Yang public service obligation. Apalagi misalnya subsidi kompensasi, gitu kan? Proyek strategis nasional masih gitu. Nanti secara operasionalnya masih. Gitu. Saham dari punya pemerintah ke Danantara itu akan berapa? Nah ini masih proses, makanya kan orang langsung berpikir mudah enggak. Nanti habis ini ada kita mendorong PP Imbreng. Nah sama kalau ditanya Pak Erik, kenapa nggak tuju? Kenapa semuanya? Ya kalau saya ngeliat gini, kalau kita mau ya transformasi total bersih-bersih BUMN, jangan tuju semuanya menjadi satu aset manajemen gitu loh. Kalau kita mau mendukung perubahan bangsa ini nggak boleh. Saya sebagai Menteri BUMN setengah-setengah. Ya ini 7 dulu, ini tambah 2 dulu. Jangan semuanya. Toh kita nggak ada yang diumpetin. Transformasi yang kita dorong selama 5 tahun ini nggak ada yang diumpetin. Nggak mungkin. Ingat loh teman-teman, profitnya jadi 310 triliun, ya nggak mungkin kalau itu berarti nggak ada efisiensi. Kalau itu semua BUMN korupsi, nggak mungkin profitnya 310 triliun gitu loh. Ini konteksnya seperti itu gitu. Ya, jadi tadi sama ya dijawab ya semuanya akan langsung dijadiin satu di bawah Danantara, di bawah satu payung besar seluruh asetnya. Nanti angkanya 900 miliar US dollar atau berapa transisinya kan itu bertahap. Ya, dan kita sekarang saya Pak Rosan itu benar-benar ya baik hubungannya. Pak Rosan justru dulu pernah di Wakil Menteri BUMN juga ya. Jadi ini saya rasa positif, visinya Bapak Presiden positif, dan saya yakin hari ini mungkin market masih berpikir negatif kepada Danantara ya. Pak, nanti Danantara 1MDB loh. Ya jangan ngeliat itu. Ada juga yang PIF di Saudi bagus, ada juga yang ADIA ya di Dubai bagus, ya, ada Qatar Investment di Qatar yang bagus. Ya kita harus berani membuka diri benchmarking mana yang tidak bagus, mana yang bagus. Masa kita bikin sovereign wealth fund yang segede ini yang nomor 7 atau nomor 8 benchmarkingnya yang nggak bagus ya berarti ya sama aja setback. Kita kasih lihat yang bagus. Dan yang diinvestasikan ini tadi kan bukan sepertinya uang masyarakat diambil dari bank ya diinvestasi, bukan. Ini uang dividen yang dimasukkan ke investasi. Ya, itu loh. Ini supaya jangan kita berargumentatif yang jadi ini. Penurunan harga saham sekarang terjadi, ya kembali kita mesti secara ini introspeksi diri karena Presiden Amerika Donald Trump sedang mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi yang sangat bullish untuk Amerika. Bangun pabrik di sini. Kalau nggak bangun, tarifnya saya gedein. Kanada, halo? 25%, tetangganya aja ditarifin 25%. Kalau kita ngomong China ditarifin besar ya kita mungkin sudah ekspektasi. Ini tetangganya ditarifin. Artinya apa? Amerika sekarang sudah melakukan rencana bagaimana mereka men-tone setting tetap negara ekonomi terbesar di dunia. Tidak disusul China. Ya, ini kita ngomong ekonomi kita. Bayang nggak? Ya ini saya nggak boleh ngomong gini ya. Saya ngomong secara mekanisme korporasi. Ya, Kanada, Amerika itu jumlah penduduknya itu 350 jutaan, luas wilayahnya luar biasa. Tapi kan dalam konteks politik nggak seperti itu. Tapi kalau konteks ngomong ekonomi itu market yang luar biasa besar. Nah artinya sama. Konsolidasi aset tadi itu bagian kita juga
membuka transparansi operasional, ya kan, secara terbuka. Publik kecewa, publik melakukan koreksi, harus kita apresiasi. Kalau enggak, kita nggak seperti hari ini. Harusnya bisa, tapi perlu waktu. Kita tidak bisa melawan persepsi yang hari ini seakan-akan yang tadi membenchmarking dan antara dengan sovereign wealth fund yang nggak bagus, ya itu salah besar. Ya, nanti kita buktikan saja gitu. Sama yang tadi saya bilang, oh BUMN korupsi, BUMN nggak bagus. Ya itu kan bagian dari demokrasi publik. Tapi kalau korupsi semua, tidak mungkin profitnya 310T. Gitu dong. Ya kan? Kalau tidak bagus, tidak mungkin pelayanan airport hari ini juga bisa lebih bagus gitu. Tapi kalau ada isu-isu di lapangan ya silakan aja. Ya. Cukup ya? Saya masih di Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.